pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat beribadah kembali di GBS Purwokerto. Semata-mata bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih murahan Tuhan yang sudah biasa di dalam hidup kita, dan mengalami lawatan Tuhan. Saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Bapa yang Kekal. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tiada tara dalam kehidupan kita. Penyertaannya luar biasa dalam setiap hari yang kita lewati. Mari satukan hati untuk memuji Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih dalam lagi kita memuji Tuhan. Segala terima kasih menjadi Kau Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku bintang, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah aku
Bapa atas berkat kami bersyukur, kami setingkat, kami bersama namamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sehingga di minggu ini kami boleh bertemu lagi di dalam rumah-Mu Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati masing-masing dari kami. Tuhan berkati kami dengan puji-pujian kami. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan dan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kuasanya selalu ada dalam setiap sanubari kita, betul? Mari kita puji Tuhan. Kita angkat pujian ini bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan. Allah yang
Mari persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh luar biasa, dan kita percaya penyertaan Tuhan dalam sehari-hari kegiatan kita, dalam kehidupan kita tidak pernah lepas. Kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia luar biasa untuk kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, Bapa? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Sungguh indah
Allah yang layak diandalkan. Kami perlu Engkau Tuhan hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara mengawali bulan Agustus, bulan yang baru dengan hati yang baru, tindakan yang baru, pikiran yang baru. Oleh sebab itu kita perlu dan butuh Tuhan. Yang percaya bahwa kita semua butuh Tuhan, katakan amin. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita tetap bisa mengandalkan Tuhan, yaitu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Katakan berdoa dan berjaga-jaga. Saudaraku, setiap orang Kristen tentunya sudah tahu itu apa namanya doa. Amin. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti bisa berdoa. Amin. Tapi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa ketika kita berdoa itu harus sadar dan berjaga-jaga dan dilakukan dengan mengucap syukur. Biasanya ketika kita berdoa lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara berdoa dan berjaga-jaga. Katakan berdoa dan berjaga-jaga. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya kan? Berdoa itu artinya sadar, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita itu butuh Tuhan. Kita itu perlu Tuhan. Ya. Kita itu sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Makanya hari ini saya mengajak saudara untuk mengawali bulan yang baru untuk berdoa. Mengapa dan kenapa kita berdoa? Ya, karena doa itu menentukan masa depan. Sekali lagi, mengapa kita berdoa? Karena doamu itu menentukan masa depanmu. Ya. Doamu akan menentukan takdirmu. Doamu akan menentukan nasibmu. Ya. Kita akan melihat satu kisah ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kisah yang ada dalam Yesaya pasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Apakah betul itu ada di Yesaya? Saudara cek Alkitab saudara. Saudara ada yang tidak punya Alkitab? Masih ada yang tidak punya Alkitab? Ya, sampai lupa ketika ada layar di sini, sampai lupa saudara bahwa saudara adalah juga punya Alkitab. Ya. Apakah betul Yesaya pasal 38 itu berbicara tentang Hizkia? Betul. Oke.
Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang genap. Begini bunyi firman Tuhan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Yang kedua, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menyimpan, serta melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doamu menentukan masa depanmu, doamu menentukan nasibmu, doamu menentukan takdirmu. Jadi dalam kekristenan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mempercayai adanya takdir yang sudah ditentukan dari semula, bahwa takdirku itu seperti ini. Ya, diterima saja. Itu takdir milik tetangga sebelah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Takdir orang yang percaya adalah rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, yang penuh dengan harapan. Sementara dikatakan, barang siapa yang percaya kepada namanya, ia disebut sebagai anak-anak Allah. Itu takdir orang yang percaya. Ya. Doamu menentukan masa depanmu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Vonis yang diberikan Tuhan kepada Hizkia apa? Pada waktu itu mati. Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Itu vonis yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Tapi ketika mendengar Hizkia atas vonis Tuhan itu, apa yang dilakukan oleh Hizkia, saudara yang dikasihi Tuhan? Hizkia berpaling arah, ya, menghadap ke dinding dan ia menangis dengan sangat. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar vonis yang sangat tidak bisa diterima oleh semua orang, bahwa engkau harus mati, tidak bisa sembuh lagi. Kira-kira kalau itu dikenakan pada posisi kita, kita akan merasakan hal yang seperti apa? Apakah kita akan sama seperti Hizkia, ya, langsung berbalik arah menghadap ke dinding, ya, dia menangis dengan sangat. Itu artinya menangis dengan sangat itu menangis sejadi-jadinya, ya, menangis sejadi-jadinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Hizkia adalah ia berdoa kepada Tuhan ketika dia mendengar vonis yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Apa isi doa Hizkia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Isi doanya, Tuhan ingatlah kiranya. Tuhan ingatlah kiranya, ingatlah aku Tuhan,
apa yang perlu diingat? Ya, bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Hizkia setia, ya, dengan tulus hati. Hizkia tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kurang apa, ya kan? Kurang baik apa Hizkia? Ya, kurang hal apa yang dikerjakan oleh Hizkia? Selain setia, dia juga orang yang tulus. Selain tulus, dia juga mengerjakan sesuatu yang baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Orang baik masih bisa sakit. Orang baik, ya, tidak selalu umurnya panjang. Kadang orang baik umurnya bisa jadi pendek. Ya. Orang baik, ya, masih bisa mengalami masalah. Orang baik masih bisa mengalami cobaan. Tapi orang baik dan orang benar itu yang diandalkan adalah Tuhan, bukan kebaikannya. Ya, seolah-olah Hizkia memperhadapkan dirinya dengan Tuhan. Tuhan, ini aku sudah melakukan hal yang baik, aku sudah tulus, tidak ada modus, tidak ada embel-embelnya, ya. Aku setia kepadamu, ya, dan aku sudah mengerjakan hal baik, berbuat baik, membantu orang, ya, melakukan sesuatu yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kurang apa lagi sehingga aku harus sakit? Dan Tuhan, Engkau putuskan hari ini dengan menimbang, memutuskan dan diberikan vonis mati. Selain itu, yang terjadi dengan Hizkia adalah yang menangis sejadi-jadinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh Hizkia, yang bisa ia lakukan, ia menangis. Apakah menangis itu sesuatu yang cengeng? Biasanya kalau ada orang menangis dikatakan lu cengeng, ya. Tapi menangis di hadapan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau menangis karena kehilangan pacar itu cengeng, ya. Masih ada yang lain. Menangis karena kehilangan barang, itu juga cengeng. Karena barang yang hilang belum tentu bisa kembali, ya. Kalau mantan yang hilang bisa kembali, ya. Ngapain digubris lagi, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian menangislah Hizkia dengan sejadi-jadinya. Saudara, maka berfirman Tuhan kepada Yesaya. Melalui Yesaya Tuhan akan mengatakan apa yang terjadi dengan Hizkia selanjutnya. Ya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu, ya. Tuhan itu mendengar doa Hizkia, doa orang yang setia, doa orang yang tulus, doa orang yang mengerjakan pekerjaan baik. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Tuhan memperhitungkan tetesan air mata, ya. Tuhan memperhitungkan tetesan air mata. Terkadang selain kita berdoa dengan kata-kata kepada Tuhan, ya, pada akhirnya kita kehabisan kata-kata dan yang terjadi adalah tetesan air mata yang terus mengalir, ya. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku, apa dikatakan? Akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ternyata doa orang yang setia, doa orang yang tulus hati, doa orang yang mengerjakan pekerjaan baik yang dikehendaki Tuhan
didengar doanya oleh Tuhan, tetesan air matanya ada dalam kirbatnya Tuhan, sehingga Tuhan berpaling. Tuhan mengabulkan apa yang diinginkan oleh Hizkia, mendapatkan bonus 15 tahun lagi, ya, 1 angsuran KPR, ya, 15 tahun ditambahkan mulia bonus, saudaraku, supaya apa? Hizkia terus melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki Tuhan. Jadi bonus hidup panjang itu bukan hanya untuk supaya dapat lama hidupnya, tapi hidup panjang, umur panjang, supaya mengerjakan pekerjaan baik yang dikehendaki Tuhan, telah melakukan apa yang baik di matamu. Ini yang perlu dilanjutkan, sehingga bonus 15 tahun itu diberikan kepada Hizkia. Nah, saudaraku yang dikasih, doa orang yang setia, doa orang yang tulus hatinya, doa orang yang mengerjakan pekerjaan baik di mata Tuhan, itu doanya didengar oleh Tuhan, sehingga Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menganugerahkan kemurahan, Tuhan memberikan kebaikan untuk orang yang berdoa kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengutip kalimat ini. Doa bukanlah kewajiban atau keharusan, tapi doa adalah sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi doa itu kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Apakah saudara hari ini memiliki kebutuhan untuk berdoa kepada Tuhan? Bukan perintah wajib, bukan suatu keharusan, tapi suatu kebutuhan. Itu doa orang percaya. Bukan karena diperintah kita berdoa, bukan karena ada tugas kita berdoa, tapi karena kita butuh Tuhan sehingga kita berdoa, yang dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat hal yang pertama, berdoa dan berjaga-jaga. Mengapa kita berdoa? Karena doa kita menentukan masa depan kita, karena doa menentukan takdir kita, karena doa menentukan nasib kita. Sehingga kita perlu yang namanya bertekun dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Ya. Apa itu bertekun dalam doa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Bertekun dalam doa, suatu tindakan yang tidak bosan-bosan. Itu namanya bertekun. Ya kan? Bertekun dalam doa itu suatu tindakan yang tidak bosan-bosan untuk berdoa. Walaupun doanya sama setiap hari. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sama setiap hari? Doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita dikatakan secukupnya, bukan untuk sebulan. Kalau untuk sebulan itu cukup 1 bulan sekali berdoa, atau seminggu. Berikanlah pada hari ini makanan kami untuk 1 minggu ke depan. Jadi cukup 1 hari. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup kenyang. Ya, secukupnya bukan sunan,
ya, bukan kencot, bukan luwe, bukan masih lapar, bukan kemerucuk, tapi cukup kenyang. Nah, supaya apa? Ketika kita makan dengan kenyang, dicukupkan makanan pada hari ini supaya dapat melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang lain. Saudara, boleh melakukan hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang lain itu apakah ada sangkut pautnya dengan apa yang disukai oleh Tuhan? Seringkali hal-hal yang lain itu kita seringkali meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, bertekun dalam doa, ya, suatu tindakan yang tidak bosan-bosan untuk berdoa, itu namanya bertekun dalam doa. Suatu tindakan yang tidak bosan-bosan untuk berdoa. Kadang-kadang ada orang yang bosan untuk berdoa. Kenapa? Ya, karena doanya kok itu aja. Ya, kalau kita berdoa, ya, kalau para relawan berdoa untuk jemaat Tuhan, doanya itu aja enggak. Tuhan berkati jemaatmu GBS Purwokerto. Ada doa yang lain enggak kalimatnya? Tuhan, sembuhkanlah jemaatmu yang sakit. Ya. Tuhan, ya, berikan jalan keluar untuk jemaat GBS Purwokerto untuk setiap masalahnya. Hampir setiap doa kami berdoa yang tidak jauh-jauh berbeda. Kalau kita bosan, Tuhan, doa yang lalu itu sama dengan hari ini, ya kan? Pokoknya Tuhan tahulah ya dibutuhkan jemaat GBS Purwokerto, begitu. Ya, karena sudah capek berdoa, karena sudah bosan berdoa. Kenapa? Karena tidak bisa melihat hal yang baik. Nah, bertekun dalam doa, setiap hal yang kita lakukan, tiap-tiap hari, tiap-tiap doa, suatu tindakan yang tidak bosan-bosan untuk berdoa dan tetap menanti jawaban Tuhan atas setiap doa yang kita ucapkan. Ketika saya berdoa sebagai gembala untuk jemaat Tuhan GBS Purwokerto, saya sangat menanti jawaban Tuhan itu nyata. Tapi persoalannya connect nggak, matching nggak? Ya, saya berdoa untuk saudara. Ya, nah, tapi saudara tidak merasakan apa-apa. Kira-kira matching nggak? Saudara, saya berdoa Tuhan, kira Tuhan memberkati jemaatmu. Ya, tapi saudara biasa-biasa saja. Kira-kira matching nggak? Ya kan? Seperti Hizkia tadi. Oh Tuhan, bukankah Engkau tahu bahwa aku orang yang cukup setia, bahwa aku orang yang tulus hati, aku telah melakukan hal yang baik di matamu. Kenapa Tuhan Engkau tidak perhitungkan hal itu? Jadi ada alasan Tuhan menjawab, ada alasan Tuhan untuk berbelas kasihan, sehingga Tuhan mengubah keputusannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa untuk orang lain sementara orang lain tidak punya respon connecting, ya, maka yang terjadi seperti kita berhadapan dengan tembok, saudara. Berpuluh-puluh tahun berdoa yang kita doakan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara yang dengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mendengar kisah tentang seorang istri berdoa untuk suaminya kepada Tuhan supaya suaminya ini berubah, saudaraku. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mengingat, ada seorang penyanyi yang pernah melantunkan Virgo, ya, yang beberapa waktu yang lalu saya tampilkan fotonya itu, bahwa ketika menjadi seorang penyanyi artis terkenal, dia mulai lupa dengan pasangannya. Ya, dia mulai lupa dengan keluarganya.
Dia mulai lupa dengan orang-orang di sekitarnya, ya kan? Dia mulai lupa dengan Tuhannya, ya. Seorang istri yang setia kepada Tuhan, dia bersama berdoa kepada Tuhan. Berapa lama seorang istri itu mendoakan suaminya supaya suaminya dijamah Tuhan? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun berdoa hal yang sama. Tuhan berkati suamiku, Tuhan pulihkan suamiku, Tuhan ingat suamiku. Tiap hari saudaraku yang dikasih Tuhan, menangis meratap di hadapan Tuhan. Coba kalau kita berdoa selama 11 tahun dengan doa yang sama, kurang lebih seperti itu, apakah kita bertahan untuk berdoa? Lama kali itu doanya gak dijawab-jawab sama Tuhan, ya, bosan rasanya. Nah, saudaraku, karena bertekun dalam doa itu tidak bosan untuk berdoa, ya. Jangan lupa untuk mengucap syukur bila sudah menerima jawaban doa. Ya, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah kabulkan, Tuhan sudah jawab, kita lupa mengucap syukur. Say thank you, ya. Yang ada cuma say hello talk, ya. Setelah terima jawaban, kita lupa untuk menerima kebaikan Tuhan itu dengan ucapan syukur. Kata bertekun dalam doa, jangan lupa juga senantiasa always, ya. Dan bila kamu berdoa, selalulah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menjawab dan menolong doa saudara. Hampir-hampir ketika jawaban doa itu tidak kunjung tiba, saudara, kita mulai bosan, mulai ragu, apakah Tuhan menjawab doaku, apakah Tuhan mendengar doaku, apakah Tuhan sanggup ya? Lama sekali Tuhan jawab. Ya, katanya kalau kita menyanyikan suatu pujian, waktu Tuhan apa? Pasti yang terbaik. Nyanyinya enak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang apa? Tak mudah dimengerti, walau kadang lama sekali nggak dijawab-jawab sama Tuhan, sampai kita nggak bisa nyanyi lagi itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lama, ya kan? Nah, saudaraku, berdoa senantiasa, ya, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menjawab dan menolong kehidupan kita. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Walaupun kita tidak bisa mengerti kapan waktu Tuhan itu datang. Bisa lama, bisa cepat, ya. Kalau bisa cepat, mengapa lama? Ya kan? Lebih cepat, biasanya kalau lebih cepat itu orang cepat lupa. Ya kan? Terlalu gampang laju serakah. Ya kan? Minta terus. Nah, berdoalah senantiasa. Continue, ya. Bertekun dalam doa itu continue, berdoa yang terus-menerus dengan tekun, ya. Continue itu tidak berhenti, ya, senantiasa always, ya. Itu kata bertekun, ya, berdoa yang terus-menerus dengan tidak bosan, ya. Terus berjuang dengan doa-doa sampai masa depanmu berubah dalam Tuhan. Seperti halnya Hizkia, dia menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan sampai Tuhan berbelas kasihan, ya. Sampai Tuhan berbelas kasihan bukan karena kita
orang baik, bukan karena kita orang setia, bukan karena kita orang tulus, bukan kita telah melakukan banyak hal, tapi karena Tuhan berbelas kasihan. Ya, kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, habis hidup kita. Apa yang bisa kita andalkan, saudara yang dikasih Tuhan? Nah, yang menjadi isi doa kita, yang menjadi isi doa saudara, ya, firman Tuhan berkata seperti apa yang Yesus pernah katakan kepada orang yang sakit. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah padamu menurut imanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, doamu menentukan masa depan, doamu menentukan nasibmu, doamu menentukan takdirmu. Karena Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman apa yang terdapat dalam doa-doa kita? Ya, saya masih punya harapan, walaupun sepertinya tidak ada kunjung datang. Ya, tapi saya masih punya harapan kalau Tuhan berbelas kasihan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Hizkia. Ya, kiranya Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Amin. Nah, apa yang membuat kehidupan orang itu malas untuk berdoa? Kenapa orang itu tidak suka untuk berdoa? Ya, cukup untuk doa pribadi saja. Itu pun kalau bangun pagi, itu pun kalau mau tidur, itu pun kalau mau makan, itu pun kalau mau bepergian. Mau bepergian pun kadang kita lupa untuk berdoa, ya kan? Nah, apa yang menjadi penyebab seseorang itu malas untuk berdoa? Ya, karena merasa diri paling benar. Kalau orang sudah benar, ya, dia tidak perlu apa-apa lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Dia sudah merasa puas diri, merasa puas hidupnya. Jadi dia tidak perlu hal yang lain lagi. Jadi dia sudah lupa untuk berdoa. Baru nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, dia akan datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku, inilah hal yang membuat seseorang itu tidak suka berdoa, karena merasa diri paling benar dan merasa puas dalam kehidupannya. Ya kan? Mungkin ada orang yang berpegang satu ayat firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukankah ayat itu berbicara tentang orang yang punya gaji? Ya. Ketika sudah sepakat dengan sang tuan mendapatkan gaji sejumlah nominal dan dia melakukan pekerjaan yang diberikan, makanya di situ muncul cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tapi kata cukupkanlah di situ bukan berarti berhenti sampai di situ dengan tidak ada hal yang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau hanya cukup untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain? Ya kan? Untuk diri sendiri aja dicukup-cukupkan. Bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikanlah contoh hidup orang Farisi yang dicatat dalam Lukas pasal 18. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya, ini kebiasaan yang dicatat oleh Alkitab yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa orang Farisi itu suka berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah,
Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ada yang berdoa seperti itu? Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu tidak sama dengan dia. Ada yang berdoa seperti itu? Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Bukan perampok, baik kan? Bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pelakor, bukan satunya pebinor, ya kan? Aku cukup setia Tuhan. Aku mengucap syukur menjadi orang baik. Ya, orang Farisi loh ini. Ya, bukan bezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang suka ngutip-ngutip lebih dari yang seharusnya. Aku enggak, aku jujur. Nah, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ada yang suka berpuasa? Aku berpuasa. Bukankah orang Farisi orang baik suka berpuasa 2 kali seminggu? Ya, saya setahun belum tentu. Loh, berpuasa kalau nggak ada makanan. Pernah puasa? Pernah. Apa yang dirasakan? Biasa aja. Ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Loh, dia masih memberikan persembahan persepuluhan orang Farisi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Di sini Farisi, di sini pemungut cukai. Ya. Sementara orang Farisi mengucap syukur, aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Ya. Tapi ketika orang Farisi berdoa seperti itu, sementara pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, ya, menjauh, karena tidak level. Dia orang baik, ya. Dia orang rohani. Saya tidak rohani. Ya, pemungut cukai itu enggak rohani. Dikatakan bahwa dicatat bahwa pemungut cukai itu orang berdosa. Mengapa Yesus makan dengan orang berdosa itu? Pemungut cukai orang berdosa, sementara orang Farisi merasa dirinya tidak berdosa, orang baik, bukan berzina, bukan pemabuk, bukan orang lalim, bukan dia suka memberi persembahan. Sementara ini jahat, suka mengutip lebih daripada yang seharusnya, suka memeras, ya. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Orang pemungut cukai ini menjauh daripada orang Farisi, ya. Dia tidak berani berdoa menghadap ke atas. Kenapa? Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihlah aku orang yang berdosa ini. Kira-kira kita sering berdoa seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai? Mengucap syukur, Tuhan, aku selamat hari ini. Terima kasih Tuhan, mengucap aku ada untung hari ini. Ya, sementara yang di sini, terima kasih Tuhan, nggak bisa ngomong lagi, saudara. Ya. Nah, saudaraku, merasa diri paling benar dan puas diri ini sering membuat kita salah berdoa. Oleh sebab itu, bertekunlah dalam doa kepada Tuhan bahwa kita butuh Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Ya. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar atau dengan melek, mata terbuka. Itu namanya berjaga-jaga. Kalau ada orang ronda, kalau di tempat pos kamling hanya pindah tidur, katanya berjaga-jaga, ronda malam, ya. Tapi ketika berjaga hanya pindah tempat tidur, itu bukan berjaga-jaga, karena matanya sedang merem. Sementara berjaga-jaga itu suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar atau melek dan siap siaga. Jadi siap siaga, ya, memasang mata, memasang telinga, ya kan, siap siaga. Tetap waspada walaupun situasi dan kondisi sepertinya aman dan nyaman. Seringkali ketika situasi kondisi, ya, aman dan nyaman, kita lupa untuk bersiaga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya keliling-keliling makan mie ayam. Ya. Ketika makan mie ayam, saya bercakap-cakap dengan tukang mie ayam. Biasanya kalau satu hari itu berapa gulung atau berapa porsi, Pak? 40 porsi. Satu porsi harganya 10.000. Jadi pendapatan yang akan didapat ketika 40 mangkok itu habis berapa? 400.000. Penjual mie ayam. Dan di belakang sana, ya, tidak sampai satu hari, ya, keluar jam 11, pulang sebelum maghrib, atau jam 5 sudah pulang. Berapa mangkok, berapa porsi yang dijual tiap-tiap hari? Ya, kurang lebih 50 mangkok. Berapa penghasilan yang didapat? 500.000. Penjual mie ayam. Habis nggak habis, pulang. Ya kalau nggak habis ya pulang. Pokoknya sebelum maghrib pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, katanya ya cuma untuk ngisi-ngisi waktu. Sombong amat. Penghasilan 400 cuma ngisi waktu. Saudara yang dikasih, sombong amat. 400.000 cuma berapa jam? Dari jam 11 atau jam setengah 12 sampai jam 5. Berapa jam? 7 jam. Saudaraku, saya berpikir, orang ini ketika tekun berapa lama? Sangat lama dia jualan itu. Dari tahun 92. Rupanya dia tekun di situ, saudaraku. Jadi penjual mie ayam dari tahun 92. Berapa tahun tuh? Nah, ya sudah lama, sudah capek, sudah tua, anak-anak sudah mentas. Di usia tuanya masih punya penghasilan 400.000 per hari. Bayangkan, saudara. Saya kadang iri. Orang ini punya penghasilan besar amat ya, per hari 400.000. Yang kerja di toko seperberapanya dapat. Yang kerja harian cuma dapat 40.000. Kadang saya iri. Tapi ketika saya melihat dari tahun berapa bapak ini jualan, dari tahun 90. Terkadang kita hanya melihat hasilnya hari ini, tapi tidak bisa melihat perjuangannya selama berpuluh-puluh tahun. Saudara yang dikasih, ketekunannya itu yang menentukan masa depan orang tersebut. Maka diperlukan berjaga-jaga, tindakan yang dilakukan dengan sadar, ya, melek mata dan siap siaga, tetap waspada
walaupun Sikon sepertinya aman dan nyaman. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Waktunya tiba itu kapan? Kapan Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang-datang, Tuhan jemput kita kapan? Saudaraku yang dikasih, kita tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Hati-hatilah dan berjaga-jaga. Seringkali orang merasa nyaman, masih lama hidupku, ya Tuhan, masih lama, santai saja. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan datang, seperti halnya Tuhan memvonis Hizkia, beritahu Hizkia dan keluarganya bahwa hari ini hari yang terakhir. Kita mau jawab apa, saudaraku? Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudaraku. Saudaraku, keinginan kita seringkali roh kita ingin sekali melakukan hal yang terbaik, tapi kedagingan kita seringkali membuat keinginan kita yang terbaik itu menjadi luntur. Kenapa? Malas ya kan? Coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu sedang mensupport seseorang, tapi orang itu tidak mau berubah. Saudara sudah berjuang habis-habisan untuk mensupport orang tersebut, tapi orang tersebut tidak mau berubah dalam hidupnya. Ya, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Cukup sampai di sini, bukan Ebenezer. Kalau Ebenezer, pertolongan Tuhan sampai di sini, sampai hari ini. Tapi kalau cukup sampai di sini sudah, ya, kalau pakai kata sudah, itu artinya berhenti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging itu lemah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenyataan hidup kita itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kenyataan bahwa gereja tidak terbebas dari orang jahat. Ya. Ini kenyataan. Gereja itu tidak terbebas dari orang jahat. Berarti di dalam gereja ada orang jahat. Gereja tidak terbebas dari orang yang pura-pura. Ya. Gereja tidak terbebas dari orang yang munafik. Tidak semua orang yang datang ke gereja itu baik-baik. Setuju? Loh, bukankah kita seringkali, ya, kita seringkali melihat, jangan seringkali kita melihat, seringkali diri kita memakai topeng, bahwa kita pura-pura menjadi orang baik, kita pura-pura menjadi orang benar, kita pura-pura menjadi orang jujur. Bukankah itu sesuatu yang munafik? Ya kan? Ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara yang lain, kita sepertinya orang yang murah senyum, tapi ketika di belakang apa yang terjadi? Ya, gereja Tuhan tidak terbebas dari orang jahat, orang pura-pura, dan orang yang munafik. Pendeta juga tidak terbebas dari yang namanya jahat. Pendeta tidak terbebas dari yang namanya sikap pura-pura. Pendeta tidak juga terbebas dari orang yang munafik. Demikian juga jemaat Tuhan juga merupakan hal yang sama, tidak berbeda. Kalaupun berbeda karena tidak ketahuan saja, ya, karena tidak ketahuan, ya kan? Bisa-bisanya seseorang itu berpenampilan menarik supaya dianggap baik, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Roma pasal 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Apakah kita punya hal yang lebih baik daripada orang lain? Seperti orang Farisi tadi, Tuhan, aku bukan pemabuk, aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan penodong, aku bukan penipu. Aku suka memberi yang terbaik, ya. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Alkitab mengatakan dengan jelas, sama sekali tidak. Statusnya sama, ya. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Statusnya sama, baik pendeta maupun jemaatnya. Seringkali ada orang yang seperti Farisi tadi. Aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti dia. Ya kan? Pantesan Tuhan dia seperti itu, ya. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itu kenyataannya bahwa gereja Tuhan tidak terbebas dari orang jahat. Gereja Tuhan tidak terbebas dari orang yang suka pura-pura. Gereja Tuhan tidak terbebas dari orang yang munafik. Kalaupun ada hari ini mendengar hal yang benar di hadapan, dikatakan firman Tuhan, bertobatlah. Kalau tidak bertobat, sangat-sangat kasihan sekali. Sudah lihat. Kenapa kasihan? Kasihan karena dia tidak percaya Tuhan. Sudah berdoa, Tuhan tidak indahkan, ya, karena hanya sebatas kata-kata biasa, bukan kebutuhan, ya. Orang tidak percaya Tuhan itu kasihan banget, ya. Orang yang tidak punya tujuan itu juga kasihan banget. Yang lebih kasihan lagi adalah orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak punya tujuan. Itu sangat-sangat kasihan. Kenapa? Dia berdoa kepada Tuhan, tidak tahu apa tujuan hidupnya dalam Tuhan. Itu sangat-sangat kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia sudah berdoa kepada Tuhan tapi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupnya, ya. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kenyataannya hidup kita itu ada di jurang, depan jurang. Kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga, kita akan tergelincir dan tak jatuh terperosok ke jurang, ya. Karena apa? Lawan musuh iblis berjalan keliling-keliling, ya, sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bisa jadi sewaktu-waktu bisa jatuh. Kita jadi bisa sewaktu-waktu jadi orang jahat. Kita bisa jadi sewaktu-waktu bisa jadi orang yang berpura-pura. Kita bisa jadi sewaktu-waktu jadi orang yang munafik. Kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah salah, jahat di mata Tuhan, maka kita akan jatuh terperosok. Maka sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Seperti
pemungut cukai. Dia tidak berani menatap Tuhan. Dia menundukkan kepalanya dengan memukul-mukul dadanya. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, belas kasihanilah aku. Aku bukan orang baik-baik. Aku bukan orang yang tulus. Aku bukan orang yang setia. Kasihanilah aku. Ya. Meminta belas kasihan Tuhan. Berdiri di hadapan anak manusia, berdiri di hadapan Tuhan, ya, supaya diluputkan dari semua yang akan terjadi yang membuat hidup kita menderita. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menikmati perjamuan Tuhan. Pemain musik dan WR silakan maju ke depan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga kita hari ini mendapatkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan melalui firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing selama 1 menit. Pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, akan seluruh pengertianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharap, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan karena kita butuh Tuhan. Berdoalah dengan tekun, bertekunlah dalam doa sambil berjaga-jaga dan mengucap syukur. Bila kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di salib bukan karena kita benar, tapi karena kita adalah orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang brengsek, orang-orang
yang layak mendapatkan berkat Tuhan. Dan karena kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kehidupan kita dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Bukan lagi di bawah kutuk dosa, tapi berada di bawah hukum kasih karunia. Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Silakan saudara berkata-kata dalam hati saudara kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menjalani sisa hidup ini? Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, kita punya jatah masing-masing tentang waktu yang sisa yang Tuhan beri dalam kehidupan. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang sedang saja. Selama kita hidup, apa yang bisa Tuhan nikmati? Bukan apa yang bisa kita nikmati saja, tapi apa yang Tuhan bisa nikmati dalam kehidupanmu. Jika kamu sadar menjadi orang-orang yang seperti halnya Hizkia yang sudah mendapatkan vonis Tuhan, seperti halnya pemungut cukai yang disebut orang berdosa, tapi ketika meratap kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mencukupi kebutuhan orang yang Ia kasih. Saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhanmu ketika engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Sungguh besar pengorbananmu.
Hari ini saya mendapatkan Matius pasal yang ke-14 ayat 27b. Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin ada 3 orang yang bisa membacakan firman yang diterimanya hari ini. Dan peganglah yang baik. Jangan lepaskan itu jika hal itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. saudara masih punya telinga? Amin. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa yang perlu didengar? Oh, firman. Dan yang ketiga, ayat favorit saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Komanya gak usah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Komanya include, saudaraku ya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Sebelum kita menerima dan memakan roti yang sudah kita pegang, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percayakan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Makasih Yesus. Saudara yang sudah menerima cawan anggur, silakan diangkat di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikianlah juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dalam nama Yesus minum. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kasihlah kami, ampuni kami, tolonglah kami. Kami butuh Engkau hari ini dan hari besok. Kami percaya Tuhan sanggup menolong hidup kami. Yes.
Saudara yang percaya bantuan Yesus itu hebat, katakan Amin. silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus hebat. Amin. Yang berkuasa atas hidup kita dan memelihara setiap kita. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan para petugas untuk segera maju ke depan. Dan kita semua akan bawa persembahan kita terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima di sepanjang ibadah sampai saat ini. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Tenang-tenang, ku puji dan tetapi ku bernyanyi haleluya Yesus yang kasih-Ku. Tenang-tenang, ku puji dan tetapi ku bernyanyi haleluya Yesus yang kasih-Ku. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, saudaraku. Pengumuman selama sepekan. Nanti sore ada ibadah pemuda pukul 6. Besok Selasa malam jam 7 ada doa relawan. Rabu ibadah live streaming Bapak Ibu, dan ada persekutuan wanita dengan jadwal yang sudah diatur. Kiranya pelayanan sepekan Tuhan menolong kehidupan kita. Ada yang baru hari ini? Tidak ada? Ada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berdoa untuk Hizkia yang besok Rabu kontrol. Saya sudah lama berdoa untuk Hizkia. Sejak awal-awal Hizkia hampir pertolongan Tuhan itu terus diberikan kepada Hizkia. Kalau boleh seperti hanya tokoh Hizkia yang ada, Tuhan menambahkan bonus masa hidup. Hizkia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dalam ketepatan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara bagi berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk Hizkia yang akan kontrol atas sakit penyakitnya. Dengan tidak jemu-jemu dan tidak bosan Tuhan meminta belas kasihan. Kiranya Tuhan putus mata rantai penyakitnya. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan penyakitnya. Ganti yang sudah rusak dengan organ-organ yang baru. Kalau boleh Tuhan lakukan yang terbaik, sehingga Hizkia dapat Tuhan pakai dalam hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh dan sakit.
Kiranya Tuhan jamah, tolong beri kesehatan, pulihkan dan sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berkumpul dengan keluarga, pekerjaan, anak-anaknya. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan bisa memberikan percepatan dalam kehidupannya. Berdoa untuk jemaat Tuhan, Tuhan pilih satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, bertumbuh dalam imannya, berbuah dalam kehidupannya, dalam berkat nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, memberkati pasangan, memberkati keluargamu, memberkati anak-anakmu, dan seisi rumah. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak asing Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, baru untukmu. Jerilah